Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Tio. Nah, saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistik 2, di mana di statistik 2 ini kita akan membahas mengenai materi penghitungan simpangan baku. Nah, jika kalian sebelumnya pernah mempelajari cara menghitung simpangan baku di SMA atau mungkin di SMK dengan cara manual, nah kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan yang akan kita lakukan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Diberikan data tinggi badan 20 orang siswa kelas 4 SD Sukamaju. Oke, jadi ada 20 data orang siswa kelas 4 di SD Sukamaju. 127, 129, 129, 126, 127, 127 dan seterusnya. Kalian dapat melihat data yang diberikan ada sebanyak 20 data. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan simpangan baku data di atas. Artinya kita harus menentukan simpangan baku dari data tinggi badan tersebut. Oke. Nah, kita langsung hitung saja. Sebelum kita menghitung menggunakan tabel di bawah ini, kita langsung hitung saja ada berapa banyak data masing-masing tinggi badan. Oke. Data 126 cm ada 1, 2 dan 3. Maka kita tuliskan di sini ada 3 orang siswa yang memiliki tinggi 126 cm. Berikutnya 127 cm. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang siswa yang memiliki tinggi badan 127 cm. Lalu bagaimana dengan 128? Kita hitung 1, 2, 3 dan hanya ada 3 siswa yang memiliki tinggi badan 128 cm. Kita lanjut dengan 129 cm. Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 orang siswa yang memiliki tinggi badan 129 cm. Berikutnya 130. Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 orang siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm. Berikutnya 131. Ada 1. Berarti kita tuliskan 1. Nah, setelah kita mendapatkan data berikut, maka kita akan memasukkan ke dalam tabel yang sudah kita sediakan. Oke, di sini ada nilai data, artinya di sini interval data yang kita miliki. Untuk memudahkan perhitungan, kita membagi data tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama, mulai dari nilai tinggi badan 126 sampai 128 cm dan diikuti dengan nilai tinggi badan 129 sampai 31 sampai 131 cm. Oke. Nah, langsung kita masukkan datanya. F1 artinya frekuensi di sini. Banyaknya data. Banyaknya data yang pertama itu dari 126 sampai 128 cm. Kita langsung hitung. 3 ditambah 5 itu 8. Lalu ditambah 3 hasilnya 11. Atau untuk cara cepatnya kita tinggal memasukkan rumus perhitungan Excel yang pernah kita pelajari. Oke. Nah, jika ingin cepat, kita tinggal memasukkan saja rumusnya, lalu tinggal kita dapatkan hasil cepatnya. Oke, hasilnya adalah 11, maka kita tulis di sini 11. Berikutnya, data 129 sampai 131.
Oke, kita langsung saja mungkin bisa mengcopy rumusnya, lalu kita paste di sini. Nah, kita dapat hasilnya 4 tambah 4 tambah 1 adalah 9. Maka kita tuliskan di sini hasilnya 9. Nah, sedangkan untuk nilai X1 ini kita akan mendapatkan adalah nilai tengah. X1 di sini berarti nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya berapa? Kita hitung. 126 sampai 128. 126, 127, 128. Berarti ada 3 data. Nah, nilai tengahnya karena ada 3 data berarti nilai tengahnya terdapat di posisi yang kedua, yaitu 127. Maka kita tulis di sini 127. Nah, untuk posisi di nilai data yang kedua 129 sampai 131, maka kita mendapat hasil 129, 130, 131. Jadi nilai tengahnya tetap nilai yang berada di posisi nomor 2, yaitu 130. Oke, kita langsung isikan. Nah, kita hitung frekuensi dikali dengan nilai tengah, hasilnya adalah yang pertama ini 1397. Rumusnya apa? Jelas, kalau dia perkalian, kita memakai rumus sama dengan F1 nya berada di B6 lalu dikali dengan nilai tengahnya berada di C6, hasilnya 1397. Begitu juga dengan data kedua, sama dengan B7 dikali dengan C7 sama dengan. Nah, hasilnya ini sigma ini artinya total. Oke, jadi sigma ini artinya total. Nah, jadi total F1 itu ada 20. F1 dikali X1 itu totalnya ada 2567. Kalian bisa memperhatikan di sini rumus yang saya pergunakan. Lanjut. Untuk menghitung X rata-ratanya, oke. Untuk menghitung X rata-ratanya, kita tinggal menghitung dengan menggunakan rumus. Nah, di sini sudah ada rumusnya. X rata-rata atau X bar sama dengan sigma Fi atau F1 dikali dengan Xi atau X1 per sigma Fi atau sigma F1. Nah, kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Oke, berarti kita dapat rumusnya yaitu, nah, ini dia rumusnya. Berarti D8, oke, kita masukkan saja, sama dengan sigma Fixi. Berarti di sini posisinya dibagi dengan sigma Fi dibagi dengan 20 sama dengan. Nah, karena ini sama nilainya, oke, berarti kita tinggal kopikan saja rumusnya. Jadi 128 adalah nilai rata-ratanya, 128,35. Nah, berikutnya kita masuk ke X1 dikurang X rata-rata atau X barnya. Nah, kita langsung saja masukkan rumusnya seperti yang sudah kita lihat di bagian atas ini. Oke, atau kita ulangi saja. Sama dengan X1 dikurang dengan X rata-rata, hasilnya sama dengan 13,25. Nah, berikutnya kita hitung sama dengan X1 nya 130 dikurang dengan X rata-ratanya ada di nilai E7, berarti hasilnya sama dengan 1,65. Nah, Pak, bagaimana cara menghitung kalau dia ada pakai kuadrat? Oke, seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai rumus pangkat 2,
pada PowerPoint yang dibagikan di statistik 1, maka kita tinggal tuliskan saja sama dengan sum Q buka kurung. Nah, lihat X1 dikurang X rata-rata atau X minus atau X bar. Oke. Berarti ada di poin F6. Tinggal kita blok. Oke. Kita kasih tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ketemu hasilnya. Oke, dengan cara yang sama dengan sum Q buka kurung untuk mendapatkan nilai data kedua. Oke, tinggal kita blok, lalu tutup kurung, enter. Kita dapat hasilnya. Nah, untuk rumus yang berikutnya, F1 dikali dengan X1 dikurang X bar atau X rata-rata tutup kurung pangkat 2, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Sama dengan F1 berapa nilainya? 11 untuk data pertama, lalu dikalikan dengan X1 dikurang X bar atau X rata-rata pangkat 2. Nah, ada di sini nilainya. Sama dengan, kita enterkan saja, kita ketemu hasilnya. Dengan cara yang sama, kita lakukan penghitungannya sama dengan 9 dikali dengan 2,7225 sama dengan. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Oke, kita sudah menemukan hasilnya. Nah, hasilnya adalah 44,55. Kita cari simpangan bakunya. Simpangan baku itu akar dari sigma Fi atau F1 dikali dengan X1 dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F1. Nah, kita langsung saja masukkan rumus seperti yang sudah pernah saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya. SQRT buka kurung sigma F1 dikali X1 dikurang X pangkat 2 atau X rata-rata pangkat 2. Nah, oke, kita tuliskan, kita blok karena di sini merupakan hasil sigmanya, lalu kita bagi sigma Fi atau F1 nya. Oke, berarti ada di B8 tutup kurung. Nah, maka simpangan bakunya kita ambil angka yang sederhana, 2 angka di belakang koma adalah 1,49. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita dapat dengan sangat cepat untuk menemukan hasil atau nilai dari simpangan baku untuk 20 data tinggi badan siswa kelas 4 SD. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita untuk perhitungan simpangan baku. Saya berharap kalian dapat memahami dengan baik dan dapat menerapkan setiap rumus yang diberikan dengan baik. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.